Kalau fusarium tuh paling rawan di kelompok Ambon ya. Kelompok itu Ambon. ada Ambon, Cavendish, Morosebo, dan setelah itulah. Jadi itu Itu macam-macam. pisang favorit semua sebenarnya ya. Iya, Nah. itu paling rawan. Nah, Menurut saya kalau kepok kuning, raja, dan tando ini lumayan lah. Aman. Walaupun ya bisa terserang juga sih. Tapi biasanya bukan fusarium yang nyerang. Ya. Biasanya hama penggerek batang. Hama penggerek batang. Yang pecah batangnya tadi ya. Pecah batang ya cirinya. Ya. Pecah batang. Halo teman-teman, kembali bertemu dengan Kiraina majalah agribisnis dan bonsai. Hari ini kita akan bahas tentang tanaman pisang, terutama kendala yang dihadapi oleh sebagian besar orang, yaitu layu fusarium yang menjadi momok utama dalam pembudidayaan pohon pisang. Nah, saya bersama ahlinya, Pak Ito dari Bumi Hijau. Saya akan banyak belajar dari beliau. Kebetulan kita sedang ada di lahan untuk penanaman pohon Cavendish. Apa saja penanganan fusarium, bagaimana cara mengatasinya, kita akan bahas dalam video berikut ini. Pak Ito, bagi pengalamannya Pak Ito tentang penyakit fusarium pada pisang. Nah, sebetulnya kalau pisang ya, pisang itu sebenarnya pengalaman saya ada 3 jenis penyakit yang biasa menyerang. Satu mungkin orang biasa nyebut fusarium, yaitu layu fusarium. Yang kedua itu tumbuhnya kerdil. Yang ketiga itu kena hama, jadi batangnya itu pecah. Sebenarnya tiga-tiganya ini disebabkan oleh bakteri sebetulnya. Bakteri ya. Cuma namanya bakteri itu macam-macam lah, orang ahli menyebut gitu. Kuncinya sebetulnya untuk tanam pisang sebenarnya kalau tanam pisang yang sudah kena penyakit itu memang kita susah sebetulnya untuk mengatasi ya. Misalnya kita berusaha mengatasi paling enggak ya 60-50% lah berhasilannya. Jadi diobati itu susah ya? Iya. Itu pun nanti butuh waktu kira-kira 3 bulan. 3 bulan untuk recovery-nya? Iya. Kalau paling simpel menurut saya, udahlah ganti bibit saja lah. Ganti bibit. Ngapain kita nunggu 3 bulan? Toh juga cuma 50% berhasilannya. Udah ganti bibit. Segera mawon yang kena penyakit itu, ini kita matikan. Kita bunuh. Bisa nanti macam-macam lah caranya membunuh. Kalau saya biasanya pakai H2O2 ya. H2O2 di toko kimia gitu, murah itu kita siramkan, atau bisa pakai Wipol ya, kita siramkan. Kemudian tanaman yang di sekitarnya biar itu tidak menular, itu bisa kita lindungi dengan poradan lah, kita taburi di sekitarnya melingkar gitu. Tanaman baru yang lainnya ya? Iya, misalnya ini takut nanti terlalu dekat terus kena, ya udah itu aja dilindungi dengan furada. Iya, kuncinya sebetulnya di perawatan rutin ya. Kalau pisang, kebanyakan orang tanam pisang sudah ditanam tok, kegiatan ya wes, hasilnya enggak bakalan maksimal. Untuk perawatannya Pak, perawatannya gimana Pak itu? Dari mulai bibit sampai nanti sampai berbuah gitu ya. Sampai berbuah ya? Gitu ya. Kalau saya sih gini, jadi pola perawatan itu yang terpenting satu memang kebersihan ya. Jadi minimal di area perakaran atau di area bonggol. Jadi itu memang kita rutin dibersihkan. Sebetulnya kenapa dibersihkan? Karena itu memang kita menjaga kelembapan. Jadi bakteri itu ada hidup di sekitar bonggol itu karena memang terlalu lembab, kurang sinar matahari. Jadi gitu. Sinar mataharinya tidak hanya di atas tapi juga di akar tadi. Iya, sinar matahari harus tembus ke area perakaran bonggol. Kemudian kalau saya setiap 1,5 bulan itu pemangkasan daun bawah. Pemangkasan daun. Misalnya daun kering seperti itu ya, daun kering. Kemudian sisakan saja lah daunnya paling 6 lah atau 5-6 itu sudah cukup. Jadi nggak perlu, ini daunnya banyak nanti pemasakannya tinggi, enggak. Jadi kalau pohon pisang itu dipangkas daunnya dari bawah, itu justru perbuahannya bagus. Itu satu. Yang kedua, jangan sampai kita tanam pohon pisang, kemudian anaknya terlalu banyak. Kalau saya gini, kalau kita mau optimal, udah sisakan 1 indukan, kemudian 1 anakan saja. 1 induk, 1 anak. 1 anak. Jadi kita nanti insya Allah bisa rutin lah. Jadi 4 bulan sekali kita bisa panen setelah panen pertama ya. Setelah panen pertama kita bisa 4 bulan lagi kita bisa panen dan rutin, hasilnya buahnya juga nanti akan maksimal. Terus yang putih-putih itu apa Pak itu? Nanam tuh. Satu lagi ya, belum ya. Jadi nanti kita juga rutin memberikan dolomit. Fungsi dolomit sebetulnya banyak di situ, bisa menetralisir unsur pH tanah. Kemudian serangga-serangga yang di situ juga dia menyingkir.
Dan itu rutin dilakukan 1,5 bulan sekali minimal. 1,5 bulan dolomit, Ya. penanaman awal, furadan tadi ya. Ya. Kalau furadan sih kondisional, tergantung. Kondisional. Kalau memang ada 1 atau 2 yang kena penyakit, bolehlah kita furadan. Itu pun di area sekitar. Di area sekitar. Jadi kasuistis. Terus yang terpenting bolehlah sekali-sekali kita kasih garam grosok ya. Garam grosok. Saya belum tahu ini ilmiahnya gimana, tapi ini beberapa petani melakukan. Banyak Dan yang berhasil ya? Dan itu berhasil. Itu dicampur dengan ini dolomit. Jadi sudah ditabur-taburkan sedikit lah. Tadi sudah yang pemangkasan tadi menarik. Pemangkasannya itu kira-kira usia berapa biar tidak anakan yang besar tadi loh? Tergantung. Jadi kalau saya justru misalnya anakan itu sudah sebesar lengan, ini langsung saya pangkas. Sebesar lengan dipangkas ya? Sebesar lengan, mungkin tingginya ya kisaran berapa, setengah meter atau 40 cm lah. Itu sudah saya pangkas. Dimatikan atau dipangkas saja? Tergantung kita. Kalau kita mau nanti anakan ini dibikin bibit, saya tidak akan matikan. Caranya jadi kita pangkas paling tidak jarak 10 cm ke atas. 10 cm. Tapi kalau mau dimatikan boleh. Kalau kita tahan kita sudah penuh, kita nggak butuh bibit lagi, ya udah kita matikan. Caranya gimana? Caranya kita pangkas sampai pas bonggolnya, batas tanah. Jadi mata tunasnya nggak kelihatan lagi. Atau kalau mata tunasnya masih kelihatan, itu boleh dihancurkan mata tunasnya. Dicacah pakai arit ya. Iya. Jadi kira-kira gitu. Jadi sebetulnya kuncinya perawatan itu minimal 1,5 bulan. Liputi pemangkasan anak, pemotongan daun, kemudian bisa kita kasih dolomit, ya. Kita kasih dolomit biar pemangkasan daun tujuannya juga biar sinar mataharinya masuk. Iya. Sebetulnya kalau jarak tanam kadang orang takut jarak tanamnya, ini 2x2 terlalu dekat. Enggak, sebetulnya enggak. Bahkan saya sudah praktek juga 1x1. 1x1 saya intensif, tetap hasilnya bagus. Tapi kuncinya memang mengatur kelembapan tanah. Jadi tanah tidak boleh terlalu lembab, harus kena sinar matahari. Jadi perawatan yang intensif tadi tidak hanya untuk fusarium, tapi untuk jenis penyakit lainnya. Semua jenis penyakit. Karena kalau pisang sudah kena penyakit ya sudah habis. Pisang kena penyakit mending dimusnahkan, ganti baru ya Pak. Ganti baru. Menurut saya ganti baru. Tapi kalau mau berusaha biar sembuh ya nggak apa-apa. Tunggu 3 bulan biasanya baru kelihatan ini. Nah, kalau itu berhasil sekarang atau enggak? Jenis pisang yang mudah terserang fusarium. Kalau fusarium itu paling rawan di kelompok Ambon ya. Kelompok Ambon. Ada Ambon, Cavendish, Morosebo, dan setelah itulah. Jadi itu masing-masing. Itu pisang favorit semua sebenarnya ya. Iya, itu paling rawan. Menurut saya kalau kepok kuning, raja, dan tando ini lumayan lah. Aman. Walaupun ya bisa terserang juga sih. Tapi biasanya bukan fusarium yang nyerang. Biasanya hama penggerek batang. Hama penggerek batang. Yang pecah batangnya tadi ya. Pecah batang ya cirinya. Pecah batang. Nah, satu lagi Pak. Tentang tadi disampaikan bahwa ada jenis pisang yang mampu menetralisir fusarium. Iya. Ya. Apa jenisnya Pak? Ini menurut mungkin penelitian dari petani ya. Mungkin pengalaman dari petani. Secara ilmiah juga saya belum tahu. Saya cari-cari belum ketemu. Tapi ada 3 macam. Itu pisang merah, pisang tanduk, gendruwo tadi ya. Ya, pisang gendruwo sama pisang kluthuk. Ya. Nah, pisang kluthuk ini saya sempat tapi kita praktekkan juga. Kita praktekkan ternyata juga memang bisa mengurangi resiko ya. Jadi ada senyawa keluar dari daunnya, itu memang bisa menetralisirkan hama-hama penyakit yang dia bisa menjauh. Untuk berapa pisang Cavendish, pisang kluthuknya berapa misalnya? Mungkin bisa 51 ya. 50 Cavendish, 1 tidak harus kluthuk tapi bisa merah atau tapi paling bagus memang kluthuk. Paling bagus kluthuk. Ya. Oke, Pak Ito, terima kasih informasinya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Ya, thank you. Semangat ya. Sukses terus Bumi Jo. Ya. Demikian video kita hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan menambah informasi dan bermanfaat. Sampai bertemu di video-video kami selanjutnya.